إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا وعدي وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan Allah, mensucikan Allah adalah orang-orang yang akan menghadirkan pada dirinya sifat syukur, akan menghadirkan pada dirinya menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melihat banyak orang sekarang tidak mensyukuri akan pemberian Allah? Hartanya tidak dibelanjakan di jalan Allah, badannya yang sehat tidak digunakan untuk mengerjakan perintah Allah, dan seluruh apa yang ia miliki tidak bertujuan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya buah daripada zikir, buah daripada mengagungkan Allah, menghadirkan sifat syukur pada orang-orang yang mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam mengarungi kehidupan. Ketika kita ingin mendapatkan kesenangan yang hakikatnya kesenangan itu, maka tidak ada jalan melainkan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin mendapatkan ketentraman di dalam keluarga, maka tidak ada jalannya melainkan mengikuti Muhammad. Ketika kita ingin mendapatkan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada jalannya melainkan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan turun barakah daripada langit dan muncul daripada bumi kecuali kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pada kesempatan yang mulia ini mengajak para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidaklah yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang kaya ataupun miskin, memiliki jabatan ataupun tidak, berpangkat rendah atau berpangkat tinggi. Tetapi yang mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikatakan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika ada perintah Allah,
ada perintah Rasul, maka keluar dari lisannya tidak lagi alasan-alasan nisbi, alasan-alasan dunia, tetapi yang keluar daripada lisannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan Rasul, dan kami taat ya Allah dan Rasul. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Fakir pada kesempatan ini mengangkat judul yang berkenaan dengan kondisi umat saat ini, yaitu problematika umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di antara manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ketika kita melihat ayat ini, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka itu adalah kebenaran yang pasti, kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri. Bahkan apa yang dilihat mata belum tentu sebanding dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranil Karim. Allah berfirman, kalian adalah umat terbaik. Tetapi ketika kita melihat kondisi sekarang, bagaimana kondisi kita sekarang? Jauh daripada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, siapa yang salah? Akankah firman Allah itu, ataukah justru manusia yang bersalah? Maka ketika kita melihat bagaimana kondisi umat, kita lihat anak-anak kita amoral, jauh daripada prihatin, jauh daripada hal-hal yang baik, tidak memiliki akhlak, dan pergaulan bebas begitu luar biasa di tengah-tengah kita. Ketika kita melihat di tetangga kita tidak ada lagi sapa menyapa, padahal katanya sesungguhnya jiran kita 40 rumah daripada rumah kita, tetapi sekarang bahkan tidak saling bergurbis satu dengan yang lain. Kemudian ketika kita melihat bagaimana problematika ketika lokalisasi perzinahan ada di tempat kita, inilah bukanlah persoalan yang main-main. Kemudian ketika kita melihat bagaimana orang sekarang tidak lagi memberi utang satu dengan yang lain, sehingga mereka ada sisi malu, mau tidak mau harus melakukan aktivitas ribawi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan telah kami halalkan jual beli dan telah kami haramkan riba. Tetapi di kehidupan kita, tak jauh daripada kita, banyak orang sekarang melakukan hal tersebut. Padahal di dalam ayat dikatakan, barang siapa yang menggunakan riba, pada prinsipnya ia ngajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Tidak sampai di situ. Ketika kita melihat bagaimana kondisi generasi kita saat ini, jauh daripada orang-orang yang berakhlakul karimah. Kalau dulu masih ada istilah anak mi, anak kon, anak kon, anak mi, tetapi yang sekarang adalah pature anak mi, upature anak kon. Artinya apa, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah? Rasa-rasa persaudaraan, rasa-rasa ukhuwah sudah hilang. Kenapa? Karena inilah sesuatu hal yang menimpa kita dan menjadi problematika. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berarti di mana titik kesalahannya? Titiknya adalah ada pada kita. Kenapa demikian? Dilanjutkan dengan ayat yang lain, adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di antara manusia yang mengajak kepada kebaikan. Lihatlah sekarang orang-orang yang mengajak kebaikan sangat minim, bahkan sangat takut untuk melakukan yang mengajak kebaikan. Apatah lagi kalau kita tidak mengajak kebaikan, justru akan banyak orang yang bermaksiat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan kaum muslimin itu seperti menumpang di dalam kapal. Ada yang di atas, kemudian ada yang di bawah. Yang di atas ini adalah orang-orang yang alim,
orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang menjadi public figure di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang di bawahnya adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki yang namanya ilmu agama, tentunya para maksiat. Kemudian dijelaskan dalam hadis tersebut, bayangkan ketika mereka kehausan, kemudian tidak ada lambaian tangan daripada atas kapal, maka apa yang terjadi? Maka mereka ada inisiatif untuk membuat lubang di dalam kapal itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau mereka membuat lubang di dalam kapal itu, apa yang terjadi? Bukan hanya orang yang berada di bawah kapal itu akan mati dan tenggelam atau binasa, tetapi semuanya akan binasa. Inilah ketika kita tidak mengajak kepada kebaikan. Kemudian dalam ayat tersebut dikatakan mencegah daripada yang mungkar. Lihatlah kemungkaran saat ini. Ini mau malam minggu, lihatlah bagaimana anak-anak kita berboncengan yang bukan mahramnya. Tidaklah lain ketika dua orang berjumpa, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dan ini adalah sesuatu hal yang biasa, bahkan lumrah kita dapati. Kenapa demikian? Apakah ini sebuah kebaikan? La, tidak. Ini adalah sebuah keburukan bagi generasi kita. Siapakah yang tidak tahu tempat-tempat maksiat di kota ini? Tidak. Siapakah yang tidak tahu tempat-tempat maksiat di kota ini? Tapi kenapa terus dibiarkan? Yang datang ke sana bukanlah orang-orang tua. Yang datang di sana adalah anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak kuliah, remaja, dan apa yang mereka lakukan adalah aktivitas dosa besar di dalam Islam. Artinya ini perlu kita lakukan yang namanya amal makruf nahi mungkar, mencegah daripada yang mungkar. Kemudian yang ketiga adalah apa yang ketiga? Orang-orangnya harus beriman. Bagaimana yang dikatakan orang-orang yang beriman? Adalah orang-orang yang mengikrarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian daripada ikrarnya dibentuklah ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketakwaan di dalam Islam bukan hanya ketakwaan yang individu, tetapi ketakwaan Islam selalu diarahkan kepada ketakwaan masyarakat. Bagaimana ketakwaan masyarakat? Ketika ada seseorang melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah, maka akan terjadi gunjing-menggunjing di antara kita. Dalam hal apa? Agar tidak berani laku melakukan kesalahan yang sama. Tetapi yang terjadi sekarang justru diam 1000 bahasa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, lantas kalau begini persoalan kita, apa solusinya? Apakah kita akan terus membiarkan ini? Akankah kita berlalu dengan persoalan umat yang tak kurun selesai? Maka solusinya adalah tidak ada, melainkan kembalilah kepada Islam. Ada sebuah hikayat yang mengatakan, ketika kalian ingin mendapatkan peradaban yang terbaik, kemakmuran, kemudian barokah daripada Allah, maka tirulah orang-orang dahulu. Bagaimana meniru orang-orang dahulu? Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepada dua hal. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka solusi kita adalah kembali kepada Islam. Persoalan perzinahan selesaikan dengan Islam. Persoalan riba kembalikan kepada Islam. Persoalan tetangga kita yang tidak menegur satu dengan yang lain, kembalilah kepada Islam. Ketidakharmonisan di dalam keluarga, bahkan tingkat penceraian yang luar biasa, maka kembalikan kepada Islam. Kemiskinan di mana-mana, maka kembalikan kepada Islam. Maka wallahi, demi Allah, segala persoalan umat, segala persoalan kita, baik cakupan yang paling kecil dan cakupan yang paling besar, ketika diselesaikan dengan Islam, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah.
Bumi ini adalah buminya Allah, langit ini langitnya Allah, anak-anak kita, istri-istri kita, harta-harta kita adalah kepunyaan Allah. Maka ketika kita menyelesaikan persoalan di dalamnya sesuai dengan kehendak Allah, insya Allah tidak ada masalah yang akan muncul. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka Al-Fakir berpesan pada Jumat yang berbahagia ini, temui masalah, selesaikan dengan Islam. Temui persoalan, selesaikan dengan Islam. Temui segala problematika yang kita hadapi, baik anak yang kurang bermoral, akhlakul karimah jauh, maka kembalikan kepada Islam. Maka insya Allah akan kita dapatkan firman Allah yang luar biasa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat. Ma maknahu rahmat? Rahmat adalah kebaikan yang bukan hanya saja dirasakan oleh orang-orang yang beriman, tetapi rahmat ini dirasakan oleh alam, dirasakan oleh orang kafir, dirasakan oleh orang munafik, orang musyrikin akan merasakan kebaikannya tak kala kita memakai Islam. Pertanyaannya, Muhammad telah tiada. Lantas bagaimana agar kita mendapat rahmat itu? Ingat, kita masih punya petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menyadarkan kita, kembalilah kepada Islam secara menyeluruh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين وارضاه اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
Aqimis salat.